Kenalkan, nama saya Bartolomeo Gisle Subroto, nomor induk mahasiswa 131200442. Saya dari kelas hukum A. Di sini saya akan membahas mengenai tokoh John Locke dan pemikirannya tentang kontrak sosial, dan saya mengambil sudut pandang menurut saya. Pertama-tama, mari kita bahas bagi yang belum mengenal siapa sih John Locke itu. John Locke lahir pada tanggal 29 Agustus 1632. Dia adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dalam pendekatan empirisme. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. Bersama dengan rekannya Isaac Newton, Locke dipandang sebagai salah satu figur terpenting dalam era pencerahan. Pada tahun 1647, Locke belajar di sekolah Westminster yang merupakan sekolah terkenal di Inggris. Pada tahun 1652, Locke mendapat beasiswa untuk menempuh pendidikan di sekolah gereja Kristus. Di sana ia tidak menyukai pelajaran. Di sekolah itu, Locke kurang menyukai metode skolastik dalam berdebat dan juga tema-tema metafisika dan logika. Oleh karena itu, Locke tidak mendapatkan nilai yang mengesankan. Kemudian, Locke juga sempat menjadi sekretaris Walter Finn dan ia menikmatinya. Locke kembali bersekolah lagi di Oxford dan mengambil kimia biologi. Keseriusannya dalam bidang medis semakin dibuktikan dengan menjadi asisten Dr. Thomas Yendam. Dari situ Locke mendapat pengalaman langsung dalam bidang medis dan menghasilkan sebuah buku selama ia tinggal dengan Lord Ashley di London selama 8 tahun. Di London juga Locke menambah pengalamannya di dalam bidang politik. Locke pergi ke Prancis pada tahun 1675 dan ia tinggal di sana selama 3,5 tahun. Di sana ia banyak mengadakan pertemuan dan mengerjakan kegiatan administratif. Di Prancis, Locke kembali meneruskan pembelajarannya dalam bidang filsafat. Ketika Locke memutuskan kembali ke Inggris pada Mei 1679, situasi politik Inggris sedang mengalami krisis. Kehidupan Locke di Inggris turut terancam karena gerak-gerakan dari kaum anti pemerintahan Charles II, di mana sahabatnya Lord Ashley merupakan salah satu pemimpin kaum yang anti terhadap pemerintahan Raja Charles II. Sehingga ia terus dicurigai dan sebagai pengkhianat oleh pemerintah. Akhirnya Locke meninggalkan Inggris pada tahun 1683 dan menuju Rotterdam, Belanda. Dan pada tahun 1695, Locke menerbitkan lagi tulisannya yang berjudul Kerasionalan Agama Kristen, The Reasonableness of Christianity. Sebagaimana surat-surat tentang toleransi, karya ini diterbitkan secara anonim dan segera menimbulkan kontroversi. Kontroversi itu muncul karena pemikiran Locke di dalam buku itu dinilai karena menjatuhkan tentang agama Kristen. Dalam bidang politik, Locke juga menghasilkan sebuah buku yang berjudul Dua Tulisan tentang Pemerintahan, serta buku yang berjudul Esai tentang Pemahaman Manusia. Locke juga menulis karya lain yang berjudul Surat Perihal Toleransi yang berisi tentang toleransi agama. Dan akhirnya pada bulan Juni 1700, Locke pensiun dari pekerjaannya di pemerintahan. Ia menjalani sisa kehidupannya selama 4 tahun dengan tenang. Dari sini saya ambil tentang kontrak sosial bahwa pendapat John Locke mengenai kontrak sosial adalah menciptakan jalan keluar dari keadaan perang sambil menjamin milik pribadi. Maka masyarakat sepakat untuk mengadakan perjanjian asal. Inilah saat lahirnya negara persemakmuran atau Commonwealth. Dengan demikian, tujuan berdirinya negara bukanlah untuk menciptakan kesamarataan setiap orang, melainkan untuk menjamin dan melindungi hak milik pribadi setiap warga negara, serta yang mengadakan perjanjian tersebut. Di dalam perjanjian tersebut, masyarakat memberikan dua kekuasaan penting yang mereka miliki di dalam keadaan alamiah. Kepada mereka, kedua kuasa tersebut adalah hak untuk menentukan bagaimana setiap orang mempertahankan diri dan hak untuk menghukum setiap pelanggar hukum kodrat yang berasal dari Tuhan. Ajaran Locke ini menghasilkan dua keputusan, yaitu yang pertama adalah kekuasaan negara pada dasarnya adalah terbatas, dan kedua, dan tidak mutlak sebab kekuasaannya berasal dari warga masyarakat yang mendirikannya. Jadi negara hanya tidak bertindak
batas-batas yang ditetapkan masyarakat terhadapnya. Dan tujuannya pembentukan adalah untuk menjamin hak-hak asasi warga, terutama hak warga atas hak harta miliknya. Untuk tujuan inilah warga bersedia melepaskan kebebasan mereka dalam keadaan alamiah yang diancam bahaya perang untuk bersatu di dalam negara. Kemudian menurut opini saya, jadi Locke bermaksud bahwa negara dan warga negaranya mempunyai peran penting sehingga harus saling berkesinambung dalam menjalankan kehidupannya. Negara juga wajib melindungi hak warga tanpa kecuali, serta pada masyarakat harus menjalankan apa yang telah diberikan negara dari partisipasinya. Karena peran masyarakat semua terikat dalam kontrak sosial, demikian juga pemerintah. Jadi pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena aturan yang membatasi. Hal ini terkait erat dengan paham demokrasi. Saya mempunyai contoh konkret dalam negara seperti contohnya pemilihan umum, partisipasi dalam keikutsertaan organisasi, pemerintahan, dan negara. Mungkin itu sedikit dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk jaga jarak. Stay safe.